Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Resep Tini. Hari ini saya akan berbagi resep, yaitu resep kue kering atau cookies. Nah, sebentar lagi kan puasa, dan bisa dong dijadikan ide jualan. Atau misalnya nggak mau jualan, bisa juga dijadikan yaitu hidangan kue lebaran untuk para tamu. Nah, ini bahannya mudah, simpel, dan juga praktis. Oke, kita langsung saja yuk. Kita akan buat yaitu satu resep untuk bermacam-macam. Kita langsung saja lihat bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 500 gram mentega atau margarin dan 150 gram butter. 1 kilo tepung protein sedang yang sudah diayak, 200 gram gula halus, 25 gram susu bubuk, 5 butir telur, 4 butir telur untuk adonan dan 1 butirnya untuk olesan. Coklat bubuk untuk kombinasi choco chip, dan secukupnya choco chip. Secukupnya icing sugar untuk kombinasi putri salju. Selai nanas untuk isi nastar. Keju untuk kombinasi nastar keju. Cengkeh untuk kombinasi nastar cengkeh. Kacang tanah tumbuk yang sudah disangrai, ini untuk kombinasi kue kacang. Dan pewarna kuning telur sebagai tambahan pewarna kuning telur dan untuk olesan. Langkah pertama, kita haluskan, yaitu ada mentega atau margarin, gula halus, dan juga butter. Nah, kita haluskan seperti ini ya. Mohon maaf tadi tidak ter-on videonya. Kita haluskan saja, tidak usah terlalu lama memixernya. Kemudian kita tambahkan kuning telur. Ini saya gunakan 4 butir kuningnya saja ya. Oke, setelah itu kita mixer lagi ya. Ini dengan kecepatan yang sedang dan tidak usah terlalu lama ya, hanya mencampurnya saja. Kita putar-putar, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Setelah itu kita langsung masukkan saja, yaitu ini ada susu bubuk. Kemudian kita masukkan juga tepung terigu sedikit demi sedikit sampai semuanya tercampur ya. Kita masukkan dulu sedikit, kemudian bisa kita campur. Ini saya menggunakan mixer dengan tekanan 1 ya. Teman-teman bisa mencampurnya dengan spatula saja, tidak apa-apa. Ini nanti juga saya akan mencampurnya dengan spatula, karena kalau misalnya menggunakan mixer itu memang bisa tercampur, tapi sedikit berat ya. Jadi ini karena tepungnya sedikit, saya menggunakan mixer. Nanti kalau bertambah lagi tepungnya, saya akan menggunakan spatula.
Nah, kita aduk sampai rata, sampai adonan bisa dipulun. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman adonannya itu agak lembek, bisa ditambahkan sedikit tepung terigu ya, sampai adonan bisa dibentuk atau dipulun. Karena biasanya mentega atau butter jenis tertentu akan berpengaruh pada tingkat kelemasan adonan. Oke, kita langsung pisahkan. Ini ada sedikit adonan yang akan saya pisahkan untuk membuat choco chip ya, karena kita akan buat satu resep tapi untuk berbagai macam. Saya tambahkan coklat bubuk. Nah, teman-teman bisa menambahkan palm sugar atau gula sekitar 25 atau 50 gram ya, karena ini kan adonannya satu jadi bermacam-macam. Tapi di resep aslinya biasanya itu adonannya akan lebih manis ya. Oke, ini saya sudah siapkan oven sebelum memanggang dengan api sedang ya, cenderung kecil. Next, selanjutnya kita akan membentuk adonan choco chip. Nah, bentuknya itu pipih ya teman-teman. Teman-teman bisa membentuk sesuai selera, tapi biasanya itu bentuknya itu bulat kemudian dipipihkan. Nah, kita ambil adonan secukupnya. Teman-teman kalau mau yang lebih besar bisa menambahkan adonan, atau yang mau kecil bisa menguranginya. Kita bulatkan kemudian kita pipihkan dan kita beri choco chip ya, seperti ini. 3 saja cukup ya teman-teman. Kemudian kita letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan kita lanjutkan sampai selesai. Oke, ini kita akan siap mengoven ya. Saya taruh di tengah karena kalau di bawah saya takut kepanasan. Karena kan belum ada temannya. Jadi sementara kita taruh tengah, nanti kita pindah ya. Selanjutnya kita akan membuat putri salju. Ini saya ambil beberapa adonan, kemudian saya taruh di plastik yang sudah saya gunting, kemudian saya alaskan dan atasnya saya alasin plastik lagi, kemudian saya rolling ya. Ini saya rolling dengan ketebalan yang cukup ya teman-teman. Lebih baik adonannya agak tebal sedikit ya, karena putri salju itu biasanya kalau kita oven itu gampang sekali matang. Jadi lebih baik agak tebal agar tidak gosong ya. Nah, kita bentuk seperti ini dengan cetakan bulan sabit. Kalau teman-teman tidak punya cetakan bulan sabit, bisa membentuknya secara manual. Oke, kita akan ambil bagian yang sudah dicetak ya teman-teman, pelan-pelan. Teman-teman juga bisa menggunakan spatula untuk membantu mengambilnya. Nah, kita ambil, kemudian kalau misalnya belum rapi, kita bisa merapikan sedikit seperti ini. Kemudian diletakkan di loyang yang sama, sudah dialas dengan mentega. Nah, kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah teman-teman, jika teman-teman tidak punya cetakan bulan sabit, nah kita bentuk seperti ini ya. Ini kita ambil beberapa adonan secukupnya, kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, kita agak bentuk bulan sabit ya, dengan ketebalan yang cukup ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, siap digabungkan dan kita akan siap mengoven. Oke, kita akan masukkan adonannya ke dalam oven ya. Kita masukkan ke tengah ya teman-teman.
Ini choco chipnya sudah mematang, jadi saya pindahkan ke atas. Teman-teman jangan gagal fokus dengan ovennya ya. Saya menggunakan oven tangkring, yaitu warisan dari kakak ipar saya. Walaupun ovennya sudah lama tapi sangat bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan buat yaitu kue kacang. Nah, ini saya ambil beberapa adonan secukupnya ya teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan kacang. Ini kacang sudah disangrai kemudian dihaluskan ya. Saya menggunakan 1 ons kacang ya teman-teman. Saya sisakan sedikit untuk taburan. Ini saya aduk-aduk sampai rata. Kemudian kita akan bentuk dan kita cetak sesuai dengan selera. Kemudian kita akan cetak ya. Ini saya cetak dengan bentuk daun. Saya alas dengan plastik agar tidak lengket ya. Teman-teman bisa membentuknya dengan cetakan lainnya ya, bisa bentuk persegi, segi panjang atau oval. Nah, ini saya ambil beberapa adonan, kemudian saya cetak ya. Kita pipihkan, kita bentuk, kemudian kita rapikan ya. Dan kita akan taruh ke dalam loyang. Loyangnya sudah dioles ya teman-teman. Dan kita akan lanjutkan sampai habis dan kemudian kita siap untuk mengoven. Nah, sebelum kita mengoven kue kacang, kita akan lihat dulu. Ini tadi ada choco chip dan juga putri salju. Nah, ini choco chipnya sepertinya sudah matang ya, sudah agak mengeras. Kemudian kita angkat, kita pindahkan putri salju ke atas agar tidak gosong ya. Ini sebentar lagi sudah matang. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kue kacang. Nah, sebelum kue kacangnya di oven, kita akan oles dulu ya. Saya menggunakan 1 kuning telur. Kemudian nanti saya akan tambahkan yaitu 2 sendok makan air dan juga pewarna kuning telur ya. Nah, ini saya kocok-kocok agar tercampur ya teman-teman. Kita kocok-kocok. Kemudian kita akan tambahkan yaitu air. Teman-teman bisa menggantikan kuning telur ini dengan telur omega 3 ya. Nah, itu lebih bagus, cuman harganya mungkin lebih mahal. Kalau mau yang ekonomis kita bisa menggunakan telur biasa. Kemudian untuk mengubah warnanya secantik omega 3, kita akan menambahkan yaitu beberapa tetes atau sedikit saja. Ini ada pewarna kuning telur ya. Nah, ini sedikit saja. Ups, agak kebanyakan ya teman-teman. Nah, ini kita akan aduk-aduk sampai rata dan siap kita gunakan sebagai olesan. Nah, ini sudah saya kasih olesan dan saya beri taburan kacang ya. Ini kacang sisa yang tadi. Kita taruh atasnya sampai selesai dan setelah itu kita akan panggang. Oke, selanjutnya kita akan membuat adonan nastar. Nah, seperti biasa adonannya kita bulat-bulatkan. Kemudian kita bentuk lengkungan.
Dan kita akan masukkan selai nanas. Selai nanasnya secukupnya ya. Ini adalah selai nanas homemade ya teman-teman. Kapan-kapan saya akan share yaitu cara pembuatannya. Nah ini setelah itu kita akan bulat-bulatkan lagi. Bulat-bulatkan sampai rata. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Nah, kita akan selesaikan sampai selesai dan kita akan siap mengoles, kemudian kita oven ya. Nah, jadi nastarnya saya buat dua jenis ya, yaitu nastar cengkeh dan juga nastar keju. Nah, ini nastar cengkehnya sudah mau matang ya. Ini kita akan pindahkan ke atas ya. Dan ini tadi saya membuat adonan putri salju, yaitu 2 loyang ya. Oke, kita akan oven sampai matang dan akan kita siap sajikan. Nah, ini sudah matang ya. Ini adalah choco chip. Kemudian ada nastar cengkeh dan ada juga ini putri salju yang ini setengah hangat. Saya kasih icing sugar agar lebih menyatu ya. Nah, ini kita akan kasih ini sampai semuanya rata, kemudian kita akan masukkan ke dalam toples. Ini saya menggunakan toples ukuran 1/4 ya teman-teman. Jadi 1 loyang itu jadi sekitar 1,5 toples. Tapi kalau misalnya teman-teman punya toples yang lebih besar, mungkin bisa jadi 1 toples. Nah, ini kue kacang yang sudah jadi juga. Kemudian ada ini nastar keju dan hasilnya tada seperti ini. Ini masih hangat ya, jadi belum saya tutup. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sehat selalu untuk teman-teman.
happy dan semoga selalu dalam lindungannya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.